Film dibuka dengan memperlihatkan seorang napi yang bernama Red terungkap jika ia dipenjara karena telah melakukan perampokan. Singkat cerita, di hari ini Red dibebaskan secara bersarat selama 1 tahun. Di sana Red nampak sangat bahagia saat Nina, istrinya, menjemput kepulangannya. Kemudian saat di rumah, Beatrice, anak Red, juga sangat senang setelah 2 tahun menunggu kedatangan ayahnya pulang. Scene kemudian berpindah di negara Amerika, tepatnya di bandara. Terlihat seorang pria berjas rapi yang bernama Luke. Di sana petugas bandara sedikit curiga, namun pada akhirnya Luke dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan. Di dalam parkiran, Luke yang tidak memiliki kendaraan mencoba mencuri sebuah mobil yang berwarna kuning. Namun sayangnya aksi tersebut gagal setelah pemilik mobil mengetahuinya. Di sana sang pemilik mencoba menelpon polisi, namun Luke yang sadis langsung menghabisi pemuda malang tersebut. Di lain sisi kita diperlihatkan dengan seorang pemuda pemilik bar yang bernama Daddy. Di sana ia sedang bersantai dengan pacarnya yang berambut kribo. Tak lama kemudian Luke datang di bar milik Daddy. Tanpa sepatah kata pun Daddy yang tahu kedatangan Luke sangat ketakutan karena mengetahui jika Luke merupakan seorang pembunuh paling sadis di Eropa. Luke kemudian menenangkan Daddy karena kedatangannya bukan untuk membunuh, melainkan ia menginginkan beberapa senjata. Terusuk juga jika Daddy merupakan pedagang senjata ilegal yang bersembunyi dari atap sebuah bar. Di atas bar, Daddy mengajak Luke melihat senjata-senjata yang akan ia jual. Di sana Luke mencoba satu buah senjata yang kemudian satu orang pemuda ditembak dengan tanpa alasan yang jelas. Setelah Luke selesai memilih senjata, ia pergi ke sebuah toilet untuk buang air kecil. Tanpa diduga, kedua teman Daddy yang kepo sedang membicarakan Luke yang terlihat aneh. Setelah selesai, Luke kemudian mendatangi kedua teman Daddy dan kemudian tanpa merasa bersalah, ia langsung menghabisinya. Di lain sisi, Red yang sedang santai melihat dengan cermat lukisan dinding penjara yang dibuat oleh Nina, istrinya. Di sana Nina mengatakan kepada suaminya jika malam nanti ia akan membawa lukisan-lukisan ini ke galeri. Ia berharap semua lukisannya habis terjual. Red yang tak tahu tentang seni hanya bisa mendukung apa yang menjadi pekerjaan istrinya tersebut. Singkat cerita, Nina telah berada di sebuah galeri yang dimiliki oleh bos yang bernama Derek. Di sana Nina diajak untuk mengobrol 4 mata dengannya di sebuah ruangan khusus. Setelah mereka masuk, Derek kemudian mengatakan jika sebenarnya ia sudah lama menyukai Nina. Walaupun ia sudah memiliki suami, Derek tak malu mengajak Nina untuk mantap-mantap. Nina yang bukan cewek gampangan jelas menolak ajakan bosnya. Apalagi untuk saat ini batang terong milik Red jauh lebih enak dibanding milik Derek. Melihat dirinya ditolak, Derek kemudian mengancam Nina jika lukisannya tidak laku dijual maka ia akan menyita seluruh aset miliknya. Dan ia akan memberikan harga yang sangat mahal untuk sewa tempat di setiap lukisan yang Nina tempatkan di galerinya. Di waktu bersamaan, Red terlihat sedang mengunjungi bar milik temannya yang bernama Leroy. Di sana Leroy sangat senang melihat sahabatnya telah keluar dari penjara. Red kemudian berterima kasih kepada Leroy karena selama di penjara ia kerap kali memberikan uang kepada anak dan istri Red. Leroy juga balik berterima kasih kepada Red karena dulu saat ia ditangkap, Red tidak menyeretnya masuk ke dalam penjara. Terus jika Leroy ini merupakan komplotan geng rampok sama seperti Red. Tak lama kemudian mereka yang sedang asik mengobrol tiba-tiba didatangi oleh seorang polisi yang bernama Sanchez. Di sana Sanchez mengingatkan kepada Red agar tidak berbuat macam-macam, mengingat ia masih dalam masa percobaan bebas bersyarat. Red juga diperiksa karena dicurigai membawa cimeng dan juga narkoboy, berharap ia kembali akan dimasukkan ke dalam penjara. Namun beruntungnya Red saat itu dalam keadaan bersih dan tidak membawa barang apapun di kantongnya. Tak lama kemudian polisi Sanchez pergi dari hadapan mereka. Leroy dan Red yang sudah aman kemudian menuju ke sebuah ruangan rahasia di mana sebuah berangkas besar sedang disembunyikan. Usut punya usut, sebelum tertangkap, Red dan juga Leroy berhasil membawa berangkas tersebut dan kini Red kembali akan membukanya. Di dalam berangkas tersebut terdapat surat hutang yang bernilai $600.000. Di sana mereka berniat untuk menjual surat tersebut di mana uangnya akan dibagi secara rata.
Namun sebelum itu Red mengajak Leroy untuk pergi nanti malam ke galeri lukisan Nina. Leroy yang sudah menganggap jika Red merupakan saudaranya tentu mau dengan ajakan tersebut. Scene kemudian kembali menampilkan assassin barbar yaitu Luke, di mana ia kembali merampok sebuah mobil klasik di sebuah parkiran. Walaupun sudah diberikan mobil tersebut, Luke yang haus akan darah dengan tega langsung menghabisi pria tersebut. Saat beraksi dengan mobil yang barusan ia rampok, sebuah mobil polisi tiba-tiba mengejarnya dari belakang dan menyuruhnya berhenti. Di sana Luke lagi-lagi beraksi barbar dan menembak polisi tersebut dengan brutal sampai mobilnya meledak. Singkat cerita, di sebuah galeri, lukisan Nina sedang diamati oleh para kolektor seni pecinta lukisan. Namun sayangnya para kolektor melihat lukisan Nina dengan sebelah mata. Mereka menilai jika lukisan tersebut tak bernyawa dan tidak memiliki seni yang mendalam. Mendengar hal itu, Red nampak emosi dan hampir mengajar para kolektor sombong tersebut. Namun tindakan itu segera dihentikan oleh Leroy karena nanti ia akan kembali dipenjarakan. Dan singkatnya, semua kolektor yang hadir di pameran tersebut tak ada satupun yang mau membeli lukisan karya Nina. Di lain sisi, Beatrice, anak Red yang sedang bermain game di rumah dan ditemani oleh pengasuhnya. Lolita kemudian menyuruh Beatrice untuk pergi ke kamar mandi untuk menyikat giginya. Tak lama kemudian Lolita mendengar suara ketukan pintu yang saat dibuka rupanya Luke sudah berada di sana. Luke kemudian bertanya di mana Red berada. Lolita kemudian menjawab jika Red dan istrinya sedang tidak berada di rumah. Luke yang tidak percaya langsung masuk dan berniat untuk menunggu Red di dalam rumah. Lolita yang tak tahu jika Luke ini pembunuh dengan beraninya mengusir keluar. Dan kemudian akibatnya hal yang sudah bisa kita tebak pun terjadi. Beatrice yang melihat kejadian tersebut mencoba segera kabur dari rumahnya. Dan untuk pertama kalinya tembakan Luke meleset saat hendak membunuh anak kecil. Saat memeriksa kamar, Luke melihat sebuah undangan pameran seni yang berada di atas meja. Luke kemudian menduga jika Red sedang berada di sana dan segera memburu mangsanya. Di lain sisi, Beatrice yang kabur ternyata menuju galeri di mana ibu dan ayahnya berada. Beatrice mengadu jika di dalam rumah ada orang jahat yang telah membunuh Lolita. Bersamaan dengan itu, Luke tiba-tiba muncul dan langsung memberondongkan peluru ke arah Red. Dalam insiden tersebut, Leroy yang berusaha melindungi temannya harus berakhir dengan tragis. Sementara polisi Sanchez yang kebetulan berada di sana langsung beradu tembak dengan Luke. Korban demi korban berjatuhan di mana Luke dengan tega terus memberondongkan peluru ke arah orang-orang kaya yang berada di sana. Red yang masih bertahan mencoba menyelamatkan anak dan istrinya melalui pintu belakang. Mereka kemudian mencoba kabur dengan mengendarai sebuah mobil. Namun sayangnya Luke juga berhasil mengejar dan meloncat di atas mobil. Red segera beraksi dengan menembaki Luke hingga mereka pun berhasil kabur dari sana. Setelah kondisinya aman, Red kemudian menyuruh Nina untuk mampir di toko milik Leroy. Nina bertanya apa yang akan Red lakukan di toko tersebut. Red kemudian menjawab jika mereka masih memiliki hasil rampokan yang disembunyikan di toko Leroy. Nina yang mendengarnya sangat senang di mana suaminya masih memiliki uang untuk membeli sembako yang sudah menipis. Setelah sampai di toko milik Leroy, Red segera masuk sedangkan Nina dan Beatrice menunggunya di dalam mobil. Red dengan cepat membuka brankas tersebut dan memasukkan seluruh surat hutang di dalam tasnya. Namun Red kemudian dikejutkan dengan Beatrice yang datang secara ketakutan dengan Luke yang sudah menyandra Nina. Luke mengatakan jika dirinya sudah menunggu kedatangan Rex selama 2 tahun lamanya. Luke mengatakan ia bisa saja membunuh Red di dalam penjara. Namun itu terasa menjijikan dan tidak berwibawa untuk assassin seperti dirinya. Dari adegan ini terungkap kenapa Luke sebegitu ambisinya mengejar Red dan juga Leroy. Diketahui jika adik dari Luke merupakan orang yang juga ikut merampok brankas tersebut. Sebelum akhirnya ia meninggal karena tertembak polisi. Atas insiden tersebut, Luke sangat marah kepada Red karena ia adalah otak dari perampokan tersebut. Red kemudian menjawab jika hal itu merupakan kecelakaan. Red juga memberikan surat obligasi kepada Luke sebagai permintaan maafnya. Namun Luke menolak dan mengatakan jika kedatangannya adalah untuk balas dendam, bukan untuk meminta jatah rampokan. Dan kemudian Luke langsung menembak dada Red hingga ia pun jatuh tersungkur.
Beatrice yang masuk ke dalam berangkas sengaja dikunci oleh Luke supaya ia kehabisan oksigen. Nina sendiri yang berhasil kabur memasuki sebuah lorong dan terus dikejar oleh Luke yang menginginkan nyawanya. Sialnya terowongan tersebut rupanya buntu dan di sana Nina mencoba untuk bersembunyi sampai di mana Luke datang dan terjadilah baku hantam. Singkatnya, Luke berhasil dilumpuhkan sedangkan Nina kembali ke atas untuk melarikan diri. Sementara di lain sisi, Red yang terkapar rupanya masih hidup lantaran peluru yang ditembakkan tadi mengenai kunci berangkas yang ia kantongi. Ia pun berusaha membuka berangkas yang di dalamnya terdapat Beatrice. Namun sayangnya tidak bisa karena kuncinya telah rusak. Red pun kemudian mengatakan kepada anaknya untuk bertahan sementara ia akan menyelamatkan Nina yang saat ini tengah dalam ancaman. Nina terkapar setelah dihantam oleh Luke. Di sana Nina sudah pasrah saat Luke hendak membunuhnya. Namun kala itu Red datang lebih dulu dan segera menghentikan aksi Luke. Red nampak kewalahan menghadapi Luke, namun beruntungnya Sanchez yang datang tepat waktu segera membunuh Luke detik itu juga. Luke yang sudah mendapat tembakan di beberapa tempat tak mampu lagi bertahan. Ia kemudian berniat mengakhiri hidupnya dengan meledakkan bom bunuh diri yang berada di tubuhnya. Beruntungnya bom tersebut tak sampai berdampak parah dan hanya membunuh Luke seorang diri. Surat obligasi juga terlihat terbakar akibat ledakan bom tersebut. Sanchez kemudian mengatakan kepada Red jika sebaiknya ia menyerahkan diri ke polisi. Namun sebelum itu Red memohon kepada Sanchez untuk diberikan beberapa waktu untuk menyelamatkan anaknya yang berada di dalam berangkas. Dan dengan keahlian yang dimiliki akhirnya Red berhasil menyelamatkan Beatrice. Setelah kejadian itu Red kemudian menyerahkan dirinya untuk dibawa ke penjara lagi. Namun karena pengorbanan Red kepada keluarganya membuat Sanchez menjadi luluh. Ia pun membiarkan Red pergi sebelum nanti para polisi datang ke TKP. Beberapa hari kemudian terlihat jika keluarga Red kembali ke rumah dengan keadaan tenang. Mereka berencana untuk menjual rumah dan tinggal bersama dengan ibu mertuanya. Mereka terpaksa menjual rumah untuk membayar hutang kepada Darren. Namun tak lama kemudian mereka kedatangan tamu yang tak lain dan tak bukan adalah Darren. Bukannya menagih hutang, Darren justru mengabarkan jika lukisan Nina kemarin terjual dengan sangat mahal lantaran cipratan darah dari insiden penembakan. Bahkan Nina diberikan cek sebesar $1 juta untuk DP-nya saja dan kemudian film ini pun selesai. Oke guys.